Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan GTK. Selamat datang kembali di podcast Ngopi Sanger, ngobrol pintar, saling ngerti, persembahan dari BGTK Provinsi Aceh di edisi ke-16. Edisi kali ini terasa sangat spesial karena kita hadir dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, momentum penting untuk merefleksikan peran pendidikan dalam membangun generasi bangsa. Tema kali ini adalah Guru Inspiratif, mendidik generasi alfa dengan hati dan teknologi. Kita akan membahas bagaimana peran guru di era digital saat ini yang tidak hanya dituntut untuk melek teknologi, tapi juga tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam mendidik. Nah, rekan GTK, pada edisi kali ini kita sangat beruntung nih, karena telah hadir bersama kita kedua narasumber yang sangat luar biasa, sosok pendidik inspiratif yang tidak hanya berdedikasi dalam dunia pendidikan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Langsung saja nih kita sapa narasumber kita hari ini. Untuk yang pertama ada Ibu Intan Nirmala Hasibuan, SSI MPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 10 Banda Aceh dan juga sebagai Guru Pejuang Digital atau GPD yang SK-nya langsung dari Kepala Pusat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. saya dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast Ngopi Sangar. Nah, rekan GTK Provinsi Aceh, beliau telah memiliki pengalaman yang banyak ya dan panjang dalam mendidik serta membimbing peserta didik, khususnya dalam menghadapi karakteristik gen alpha ya, yang dinamis dan dekat dengan dunia digital. Sebagai GPD, sebagai pelopor, sudah warawiri nih Ibu ya, ikut dalam mendistribusikan papan interaktif digital, benar Ibu ya? Benar. Nah, dalam pengembangan platform rumah pendidikan. Selanjutnya, narasumber yang kedua kita ada Ibu Marhamah SPD MPD. Halo Ibu. Beliau merupakan guru di SD Negeri 1 Kota Banda Aceh. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggali nih lebih dalam bagaimana strategi, tantangan, praktik baik serta pendekatan pembelajaran yang mengedepankan sentuhan hati dan pemanfaatan teknologi. Beliau telah menjadi inspirasi bagi banyak guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan dan relevan dengan zaman. Karena sangat banyak juga sudah konten-konten yang Ibu Marhamah ini upload ya dalam pembelajaran dengan penggunaan papan interaktif digital. Nah, langsung saja nih kita ke pertanyaan pertama untuk Bu Intan. Ibu, seperti yang kita ketahui, generasi alpha adalah generasi yang lahir dan tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Nah, mereka cerdas, adaptif, sangat dekat dengan dunia digital. Namun di balik itu semua, mereka tetap membutuhkan sentuhan hati, nilai-nilai karakter, serta bimbingan dari sosok guru yang inspiratif. Nah, sebagai seorang guru pejuang digital nih Bu, bagaimana Ibu melihat keterkaitan antara hati dan teknologi dalam mendidik generasi alpha saat ini? Baik Pak, saya melihat begini ya, teknologi itu bagi saya ya, itu merupakan tools ataupun alat. Sedangkan hati adalah kemudi yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengarahkan alat itu. Dalam hal ini kalau konteksnya pendidikan adalah mengantarkan peserta didik kita ke tujuan belajarnya. Dan saya sangat sepakat bahwasanya teknologi ini bagi gen alpha itu sudah merupakan bahasa ibu bagi mereka. Namun yakinlah, karena hanya merupakan alat, tanpa dibimbing ataupun dikemudikan oleh hati seorang guru, bisa saja itu mengarah kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi tugas seorang guru di sini adalah mengarahkan dalam hal membijaksanakan ya anak kita untuk dapat memanfaatkan teknologi sedapat mungkin untuk mencapai tujuan belajarnya. Siap, berarti sangat dekat sekali ya Bu dengan generasi alpha saat ini. Tapi tetap membutuhkan sosok guru atau orang tua ya yang mendampingi gitu ya penggunaan teknologi untuk anak-anak. Ya. Baik Ibu, nah kita tahu bahwasanya gen alpha itu lahir di dunia yang serba digital ya Bu. Kemudian menurut pengalaman Ibu, apa sih yang menjadi tantangan terbesar sekaligus menjadi peluang yang paling menarik nih saat kita mengajar mereka di sekolah? Baik, jadi ada sebuah filosofi ya
yang saya mungkin pakai ya dari salah seorang mungkin termasuk guru-guru kita ya, yaitu adalah jangan pernah didik anakmu sesuai zamanmu, tetapi didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, kita nggak bisa pungkiri, gadget itu merupakan yang di dalamnya notabene adalah teknologi ya, adalah seperti saya tadi bahasa ibu mereka. Jadi itu adalah keseharian mereka. Nah, bagi guru yang mungkin tidak ingin berupaya ya untuk mendekatkan pembelajaran ini dengan pemanfaatan teknologi, itu saya rasa akan menjadi suatu sandungan. Nah, karena apa? Guru itu diajak untuk memfasilitasi peserta didiknya untuk mencapai tujuan belajarnya tadi. Nah, kenapa kita tidak seperti lebih aware atau care ya, bahwasanya teknologi ini jika kita manfaatkan sedapat mungkin itu akan sangat membantu karena itu memang adalah keseharian mereka. Nah, jadi kalau ditanya tantangannya, peluangnya ya, seorang guru yang secara masif memanfaatkan teknologi itu akan meraih hati peserta didiknya karena dia merasa wah, beliau ini mengerti saya dan kemampuan teknologi pembelajaran itu sendiri sebenarnya sangat membantu guru. Bagaimana kita mengajar lebih terstruktur, lebih sistematis, bisa mengkonkretkan hal-hal yang abstrak bagi mata-mata pelajaran tertentu. Jadi itu sebenarnya sangat membantu guru. Mengapa harus ditakuti, mengapa kita tidak coba memanfaatkannya. Saya rasa demikian, Pak. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Ya. Bahwasanya tadi saya kutip ini beberapa jawaban Ibu. Kalau kita khawatir bahwasanya teknologi itu mengenyampingkan hal hati, tapi ternyata itu bisa mendekatkan hati ya Bu ya. Benar. Karena peserta didik atau murid kita itu merasa terdampingi, merasa terfasilitasi oleh bimbingan kita sebagai guru ya Bu. Iya. Baik Ibu, menarik sekali nih, kita lanjut ke pertanyaan untuk Ibu Marhamah. Nah, Ibu, seringkali kita mendengar istilah generasi alfa ya. Nah, sebagai praktisi di lapangan, gimana menurut Ibu ya? Apa yang paling membedakan nih murid-murid dari gen alfa dengan generasi sebelumnya dalam hal belajar khususnya Ibu? Baik, terima kasih Pak. Gen Alpha yang seperti sering kita dengar sekarang ya, mereka itu yang lahir di atas tahun 2010 dan sekarang itu mereka yang sedang kami hadapi di sekolah-sekolah. Nah, perbedaan yang paling mencolok mereka itu adalah digital native sejati. Itu mereka tumbuh dan lahir saat era digital yang sudah tersebar luas seperti internet, AI, gawai, media sosial. Dan bahkan sekarang itu murid-murid SD mereka sudah memiliki akun media sosial pribadi. Nah, mungkin ini menjadi tugas tambahan kita sebagai guru untuk mengisi konten-konten yang positif di media sosial. Nah, karena tadi mereka itu lahir pada saat gawai dan AI sudah berkembang, maka akibatnya proses pembelajaran mereka itu yang mereka sukai itu seperti yang visual, seperti video, game interaktif, dan pembelajaran cepat. Nah, karena mereka sudah sangat terbiasa mencari di mesin pencarian. Itu menurut saya, Pak. Wah, berarti kita menjadi seorang guru juga memiliki peran yang sangat penting ya Bu ya, dalam membimbing dan memfasilitasi murid dalam menggunakan teknologi khususnya, apalagi dalam menyesuaikan dengan pembelajaran. Tadi Bu sampaikan seperti penggunaan visual tuh lebih dekat sekarang ya Bu ya. Nah, dengan penggunaan teknologi akan mempermudah siswa dalam memahami suatu konteks. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, di era di mana AI, artificial intelligence, bisa menjawab semua pertanyaan murid seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah peran hati seorang guru itu masih relevan Bu untuk saat ini? Baik, terima kasih. Justru di era digital seperti sekarang ini, sentuhan hati seorang guru itu menjadi lebih berharga. Karena apa? Karena teknologi itu hanya bisa memberikan informasi apa yang mereka inginkan, sedangkan guru bisa memberikan afirmasi. Nah, kita sebagai guru itu sebagai fasilitator ya. Murid Gen Alpha ini membutuhkan validasi, mereka juga harus kita tumbuhkan karakter dalam hidup mereka. Nah, teknologi mungkin bisa mengoreksi jawaban matematika mereka yang salah, tapi hanya seorang guru yang mampu memahami bagaimana perasaan mereka. Nah, terkadang kita melihat hari itu mereka ke sekolah itu dalam keadaan murung. Nah, mungkin AI itu tidak bisa
mendeteksi yang hal seperti itu. Mungkin hanya gurulah yang bisa menanyakan kenapa keadaannya seperti ini gitu. Nah, meskipun Gen Alpha ini hidup dalam serba teknologi, akan tetapi mereka membutuhkan sentuhan hati seorang guru. Wah, kalau bisa saya tarik benang merahnya ini sama seperti jawaban Bu Intan tadi ya, bahwasanya memang eh, peran hati itu masih relevan gitu Bu ya dalam penggunaan dalam dunia yang erat sekali dengan teknologi di sekitar murid ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Intan. Bisa Ibu ceritakan mungkin ya salah satu best practice atau praktik baik yang telah Ibu lakukan dalam papan interaktif digital ya di rumah pendidikan agar kelas tidak hanya canggih tapi juga bermakna bagi siswa. Baik, mungkin sebelum saya menceritakan best practice yang telah saya lakukan, mungkin saya akan menyampaikan dulu sebenarnya apa peran dari guru pejuang digital itu sendiri ya. Jadi guru pejuang digital ini memiliki 4 peran Bapak ya. Yang pertama itu adalah bagaimana mengintegrasikan pemanfaatan PID dan rumah pendidikan dalam pembelajaran. Mengapa PID? Karena PID telah dimiliki oleh seluruh sekolah di Indonesia. Dan mengapa rumah pendidikan? Karena rumah pendidikan terutama khususnya ruang murid sangat memfasilitasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, kami bertugas melakukan pendampingan Bapak di sekolah-sekolah, tidak hanya di sekolah sendiri tetapi di sekolah di mana kabupaten ataupun kota kami berada. Kemudian yang ketiga, kami ini mendorong satuan pendidikan tadi ya untuk terus memanfaatkan PID, dan yang terakhir mendorong tidak hanya satuan pendidikan tapi per komunitas-komunitas belajar. Seperti kalau SD barangkali apa ya? K3S atau bukan? MGMP tetap ya? KKG. KKG. Nah, kalau SMP MGMP. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi selaku seorang guru pejuang digital, tentu saja saya akan mempraktikkan hal pertama di sekolah saya sendiri. Jadi Pak, pemerintah telah mencanangkan Hari Belajar Guru. Dihimbau untuk melakukan Hari Belajar Guru. Ini yang saya peluang ini yang saya manfaatkan untuk dapat mengajak guru-guru di sekolah. Jadi dalam 1 bulan kita punya 2 hari belajar guru. Kami lakukan 2 minggu sekali pada hari Kamis, Bapak. Nah, di sini kita memperkenalkan melalui BIMTEK yang telah kami ikuti sebagai guru pejuang digital, dari mulai menghidupkan, kemudian fitur-fitur yang tersedia, ya, dari hal yang paling simpel sampai dengan yang pemanfaatan PID ini secara maksimal. Nah, seperti itu Pak. Nah, jadi pada hari belajar guru itu selama 2 jam para guru akan berkumpul, bersinergi dan berkolaborasi untuk memanfaatkan Pak. Belajar dan memanfaatkannya. Di sini kali pertama tentu saja beberapa hari itu saya yang menjadi narasumbernya, tapi di hari-hari selanjutnya pada saat kami sudah masuk kepada membuat perencanaan pembelajaran dengan berbasis pembelajaran mendalam, Bapak, sampai ke arah sana, dan mereka juga sudah mulai percaya diri untuk menghasilkan satu materi pembelajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi guru lain, dan kita arahkan untuk mengupload di namanya ruang GTK Pak, yaitu di inspirasi pembelajaran. Nah, di sini fakta yang muncul kita melihat ya Pak ya, bagaimana guru senior yang dalam tanda petik banyak pernyataan-pernyataan klise bahwasanya guru senior itu gaptek segala macam. Tetapi dengan melihat kemudahan dari fitur-fitur rumah pendidikan dan pemanfaatan yang dimanfaatkan melalui PID, ya, mereka ini terpacu. Jadi ternyata tidak sesulit itu. Jadi di sini terjadi sinergi dan kolaborasi antara guru senior dan tentu saja guru-guru mungkin Gen Z ya Pak ya, kalau mungkin, dan milenial. Ya. Milenial. Kalau saya Pak terlalu jauh, baby boomers Pak. Baby boomers. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini mulai saya menekankan kepada guru, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar. Jangan berharap
sekali pertemuan itu kita berhasil, tetapi adalah sesuatu yang rutin kita lakukan, insya Allah akan membawa kita ke arah pemahaman dan pemanfaatan yang maksimal. Jadi di sini ada secara hati juga Pak, ya, terjadi kolaborasi, sinergi antara guru senior dan fakta Pak. Kadang-kadang di sekolah itu yang dihadapi kepala sekolah itu seperti gap Pak. Jadi kita tidak bisa pungkiri guru senior memiliki kelebihan tersendiri, mungkin guru milenial juga seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi di sini best practice yang saya lakukan itu adalah bagaimana meyakinkan ya Pak ya, bahwasanya pemanfaatan teknologi ini tidak memandang usia dan mulai dari sekolah sendiri dengan suatu kegiatan yang memang terstruktur Pak ya, dan kita memang jadwalkan dengan baik. Dan alhamdulillah juga pemanfaatan PID dalam setiap hari itu selama ada 3 pergantian jam pembelajaran itu tetap digunakan. Ruang PID tidak pernah sepi Pak, karena memang kita mengatur jadwal untuk guru-guru dapat memanfaatkan. Semoga cepat ada lagi. Kalau satu saya rasakan masih kurang. Begitu Pak. Baik Pak, menarik ini. Bahwasanya Ibu sudah melakukan praktik baik tidak hanya untuk diri sendiri, tapi Ibu juga mengimbaskan ke guru-guru lain dan mengajak guru-guru lain untuk sama-sama gitu mempelajari khususnya. Dan tadi saya mengutip ada gap ya Bu ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada stigma seperti itu, bahwasanya Iya, guru betul. senior terkesan gaptek, tapi di Iya. sini ternyata bahwasanya fitur papan interaktif digital itu sangat ramah, user friendly kita Benar bilang Bu ya. Bapak. Ya. Jadi bisa digunakan semua kalangan dari generasi tadi ya, ada baby boomers, Iya. milenial sampai yang generasi Z, mungkin guru-guru zaman Iya. sekarang. Baik Ibu, kita lanjut. Ini Ibu sebagai guru pejuang digital untuk level inspirator ya. Nah, di sini Ibu memiliki tugas melakukan bimbingan teknis di tingkat kabupaten, kota, bahkan untuk tingkat provinsi. Nah, apa yang menjadi kendala paling sering Ibu temui ya? Atau khususnya buat guru-guru ini Bu, yang Ibu temui di guru ya, di lapangan saat bertransformasi ke pedagogi digital. Nah, dan bagaimana Ibu memotivasi mereka untuk menerapkan papan interaktif digital ini Bu? Iya. Itu bahasa saya pertama tadi Pak. Kadang-kadang kita tidak bisa pungkiri di sekolah itu tentu saja di sebuah sekolah itu ada guru senior dan ada guru yang mungkin masih muda ya, yang mungkin dunia digital ini tidak terlalu mereka takuti gitu. Saya berangkat dari hal yang mungkin simpel-simpel Pak. Saya bertanya kepada guru-guru yang mungkin saya lihat lebih senior ya, bagaimana mereka menggunakan gawai mereka HP. Karena tidak bisa dipungkiri, kita harus yakinkan sebenarnya PID itu merupakan Android raksasa, benar nggak Pak? Jadi dari cara penggunaannya, dari cara itu sangat mirip dengan. Jadi saya berangkat dari sana Pak. Jadi bukannya menakut-nakuti ya, tapi saya ingin lebih seperti gampang ini. Penggunaannya ini tidak sulit gitu, tinggal kita bagaimana mau. Bahkan kadang-kadang saya bercanda ya, kenapa kalau tentang belanja online kita sangat paham. Kalau ketuk-ketuk keranjang kita paham, browsing untuk mencari konten-konten yang menarik bagi kita bisa. Kenapa tidak kita mencobanya kali ini dengan memanfaatkan portal pendidikan di mana satu arah, satu alamat, satu link ya Pak ya, sudah mengarahkan kita kepada satu tempat. Tinggal kita klik, dalam hal ini kalau dalam pembelajaran mungkin ruang murid ataupun ruang guru ya, untuk ruang GTK untuk mencari apakah itu seperti modul ajar, pembelajaran inspiratif, contoh-contoh soal, assessment. Nah, jadi saat mereka berselancar, mengeksplor dan mereka melihat, wah ini mudah banget ternyata ya. Seperti guru matematika, guru IPA itu sangat terbantu Pak. Saya sendiri pribadi sebenarnya guru IPA dan saya sendiri kepala sekolah masih mencontohkan untuk mengajar Pak. Jadi saya punya konten-konten membelajarkan IPA seperti yang terbaru ini tentang bagaimana mengajarkan struktur dan fungsi sel ya. Nah di situ
saya perlihatkan. Jadi konsep-konsep beberapa pelajaran ini tidak hanya IPA dan matematika, ada yang bersifat abstrak, Pak. Nah, pada saat memang di rumah pendidikan itu ada laboratorium maya, multimedia interaktif, segala hal yang yang abstrak itu bisa dapat kita konkretkan. Dan guru-guru melihat, iya juga ya, daripada mungkin kalau bahasa Aceh Pak ya, mengajar dengan cat langit Pak. Bapak paham cat langit? Cat langit itu apa ya? Seperti Apa tuh, Bu? menghayal, menerawang Bapak. Jadi gini kan, bilang jantung itu terdiri dari 4 ruang. Menghayal anak kita Pak, 4 ruang. Tapi kalau ini dengan PID, pemanfaatan teknologi, dan dalam hal ini rumah pendidikan dengan ruang muridnya yang menyediakan laboratorium maya, dan juga kita dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan 3 prinsipnya Pak. Salah satunya adalah menggembirakan. Nah, gimana nggak gembira? Itu adalah dunia dia, benar nggak, Pak? Jadi Iya, seperti benar. tidak dipaksa ya. Oh ternyata gadget aku ini bisa juga game pembelajaran dan lain-lain. Nah seperti itu. Jadi saat kita menyampaikannya dari arah sana pada saat kita mensosialisasikan, mereka juga ternyata walaupun aku guru tua ataupun apa, aku bisa memanfaatkannya karena tidak terlalu sulit. Karena gawai juga merupakan keseharian saya. Jadi saya lebih memudahkan intinya Pak. Jadi tidak mengajak ke hal yang ribet-ribet dulu lah. Nah seperti itu Pak. Baik Ibu, wah menarik sekali nih rekan GTK terkait dengan kendala-kendala tadi yang Ibu temui ya di lapangan. Nah, jadi yang Ibu berikan adalah afirmasi positif. Itu terus Ibu berikan ke guru-guru untuk tidak lagi membatasi karena usia tadi Bu ya. Jadi tidak ada lagi gap. Sebenarnya bukan masalah usianya, tapi masalah keinginan untuk Keinginan. belajar Iya, terus ya Bu ya. betul, iya. Karena belajar sepanjang hayat. Iya benar. Walaupun kita sebagai guru kita memang harus tetap belajar. Betul. Apalagi sekarang udah ada kebijakan 1 hari belajar guru ya. Betul. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan benar-benar untuk para guru khususnya di Provinsi Aceh untuk bisa memperdalam ilmu dan kompetensi. menggunakan digital. Betul Pak. Baik, Ibu mungkin satu lagi kita ke Bu Intan sebelum ke Bu Marhamah ya. Nah, bagaimana cara Ibu mendorong partisipasi komunitas pendidikan agar digitalisasi ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi melainkan menjadi budaya kolektif di Aceh khususnya? Bagi saya Pak, karena saya bertugas di Kota Banda Aceh, dalam hal ini pada saat kami mulai melakukan BIMTEK, mulai dicanangkan untuk menjadi guru pejuang digital, saya menghadap Pak kepada kepala dinas kami, kepada kabid pembinaan kami ya, untuk menyampaikan bahwasanya memberi ruang kepada kami untuk mensosialisasikan hal yang baik ini, yaitu pemanfaatan PID dan rumah pendidikan. Dan alhamdulillah untuk Kota Banda Aceh Pak telah diadakan pada tahun lalu bahkan Pak, sosialisasi rumah pendidikan kepada seluruh jenjang, baik TK, SD dan SMP, bahkan tidak hanya itu juga kepada komite sekolah Bapak. Nah jadi itu yang kita lakukan pertama, karena apa? Dengan melibatkan dalam hal ini pemerintah Pak ya, sebagai naungan kami, tentu akan lebih mudah bagi kami guru pejuang digital untuk mensosialisasikan hal ini. Nah, kemudian secara pribadi, kalau saya Pak, saya menghubungi kepala-kepala sekolah di MKKS untuk memberikan ruang sedikit kepada kami untuk dapat diberi kesempatan, apakah 2 jam, dan itu Pak kita laporkan ke kementerian karena Pusdatin menyediakan daftar hadir Pak. Jadi pada saat misalkan kita akan mengadakan kegiatan 2 hari sebelumnya, maka akan ada daftar hadir dan sebagainya. Nah di sanalah guru pejuang bukti bahwasanya guru pejuang digital ini telah berusaha untuk mensosialisasikan daripada pemanfaatan PID dan portal rumah belajar. Seperti itu Pak. Wah menarik sekali nih. Jadi agar komunitas pendidikan ini tidak berjalan sendiri-sendiri, tadi Bu sudah mengupayakan ya dengan guru-guru pejuang digital lainnya untuk berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya Bu ya, khususnya dengan instansi pemerintah. Benar. Baik, mungkin kita lihat sudah ada kopi Sanger Ibu-ibu ya, mungkin bisa kita icip sedikit kali ya, atau banyak juga boleh. Boleh silakan Ibu, kita kopi dulu. Baik.
Wah agak segar ya Bu ya Iya. langsung ya. Baik Ibu terima kasih banyak ini atas pengalaman dan insight-nya itu sangat berarti mungkin bagi saya khususnya pribadi dan tentunya mungkin bisa, berpengaruh juga buat guru-guru yang menonton video, edisi kali ini Bu ya. Selanjutnya kita masuk ke momen ke Bu Marhamah nih ya. Ini kita pengen ulas juga ya terkait dengan bagaimana cara praktis Ibu, mengintegrasikan teknologi di kelas tanpa membuat murid ini malah malah jadi kecanduan ya, karena memang salah satu, resiko ya Iya. penggunaan teknologi ini murid jadi kecanduan gitu Bu ya, menggunakan layarnya ataupun apa namanya ya, gadget gitu Bu ya, atau kehilangan interaksi sosial karena penggunaan teknologi ini. Gimana menurut Ibu? Baik, dalam mengintegrasikan teknologi itu kuncinya adalah menjadikan teknologi sebagai alat ya, bukan isolasi. Nah, seperti yang mungkin Ibu Intan sampaikan tadi ya, pesan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin zaman sekarang kita sebagai guru harus mendidik anak kita sesuai dengan zamannya, yaitu zamannya teknologi. Nah, selain itu juga kita harus menanamkan karakter yang kokoh kepada mereka supaya mereka siap menghadapi tantangan di era yang digital sekarang ini. Nah, ada beberapa digitalisasi pembelajaran yang saya terapkan di kelas, yaitu yang pertama seperti yang mereka suka, yaitu pembelajaran yang berbasis game. Nah, yang bisa kita menggunakan platform seperti Quizzes, Wordwall, dan yang sekarang itu yang lagi happening itu kan tarik tambang, panjat pinang. Nah, pembelajaran yang seperti ini itu membuat mereka itu sangat menyenangkan. Nah, karena apa? Mereka terlibat langsung dalam prosesnya. Nah, dalam menggunakan platform ini, saya menggunakan PID juga ya. Saya menerapkan seperti yang Ibu Intan sampaikan tadi ya. Tetap kita gunakan PID ini dan sangat membantu kita sebagai guru dalam pembelajaran interaktif. Nah, selain pembelajaran berbasis game, saya juga menggunakan lab virtual. Nah, dengan adanya lab virtual ini membuat kita menjadi lebih hemat biaya. Nah, saya mengajak siswa saya untuk membuat praktik, membuat rangkaian listrik. Nah, di situ mereka bisa membuat rangkaian listrik dari teknologi. Nah, di situ bahan-bahannya sudah tersedia. Yang saya gunakan itu aplikasi FET Interactive Simulation. Nah, itu semuanya bahan-bahan sudah tersedia di situ. Murid-murid tinggal hanya mengambil saja apa yang mereka inginkan dan merangkai menjadi sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini mereka tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Selain itu, pembelajaran seperti ini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, hal ini bisa kita lihat dari hasil karya mereka. Nah, setelah mereka merangkai, itu akan bervariasi hasilnya. Dan jika mereka terjadi kesalahan dalam merangkai, mereka akan mencari solusi sendiri. Nah, mencari solusi dan merangkai kembali sampai lampunya itu bisa menyala. Dan hal ini membuat mereka itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan sama sekali. Nah, selain dari itu juga bisa menggunakan ruang murid ya di platform rumah pendidikan. Itu di situ sudah sangat banyak sekali bahan-bahan ajar yang disediakan disebut seperti yang sudah Ibu Intan sampaikan. Mungkin kita sebagai guru bisa mengakses ke situ dan murid juga bisa mengakses ya. Di situ materinya bisa berupa artikel, ada video, game interaktif dan juga ada lab mayanya. Nah, mungkin itulah yang beberapa penggunaan digitalisasi pembelajaran yang saya terapkan di kelas dan saya menggunakan PID. Saya sebagai guru sangat terbantu dengan adanya PID ini dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mendukung program digitalisasi pembelajaran dengan memberikan bantuan papan interaktif digital ke sekolah-sekolah sehingga kami sebagai guru dapat menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan generasi Gen Alpha ini. Itu saja. Wah luar biasa ini ya. Jadi satu quotes tadi ya yang kita kutip ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Wah menarik sekali nih Bu, bahwasanya Ibu tadi telah menerapkan istilahnya sekarang apa ya Bu ya, gamifikasi ya. Iya, Jadi iya.
betul. menggunakan game ya, pola game untuk mengajarkan konsep pembelajaran itu akan memudahkan siswa, apalagi sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam itu prinsip Salah yang satunya Iya, salah satunya menggembirakan, ya. menggembirakan, benar sekali Bu. Jadi dengan itu akan lebih menarik untuk siswa ikuti dan pelajari, dan pembelajaran itu tentu akan langsung berdampak secara bermakna juga Bu ya, karena Iya, akan melibatkan bukan hanya ke abstraknya, tapi dari abstrak kita buat nanti dia menjadi, dari konkret kita ubah menjadi menjadi abstrak, abstrak ya. gitu. Jadi sangat membantu sekali Bu. Baik Ibu, ini menarik. Kita lanjut, barangkali mungkin pernah juga ya kita dengar bahwasanya Gen Alpha ini terpapar internet ya, bahkan dari sangat dini gitu ya. Nah, bagaimana peran Ibu ya khususnya atau kita sebagai guru untuk menjaga moral dan etika digital mereka? Karena memang salah satu dampak penggunaan teknologi adalah hilangnya tadi moral dan etika. Mungkin karena keseringan berbaur dengan teknologi saja gitu ya. Kurang interaksi dengan teman bisa jadi membuat moral dan etika digital itu juga membahayakan Bu ya bagi siswa. Baik, Ibu silakan. Baik, tantangan terbesar kita bukan lagi menghalangi mereka untuk masuk dunia digital, akan tetapi kita karena mereka sudah mengenal dunia digital itu sejak lahir. Nah, tugas kita itu adalah membekali mereka dengan kompas agar tidak tersesat serta menanam literasi digital yang sehat. Nah, peran guru itu terus mengingatkan siswa dalam hal positif, termasuk etika dalam menggunakan digital ini. Bisa jadi ada beberapa hal yang bisa kita ingatkan kepada murid. Yang pertama yaitu kita menanamkan konsep digital sejak dini. Nah, saya menganalogikan jejak digital itu sebagai tato. Ketika mereka mengunggah sesuatu, baik itu perkataan yang kasar atau foto yang tidak pantas, hal ini sulit untuk dihapus. Nah, dan akan ikut tumbuh bersama mereka hingga dewasa. Nah, saya mengajarkan mereka untuk bertanya pada diri sendiri sebelum mereka berkomentar atau mengupload ke media sosial. Nah, apakah ini bermanfaat? Apakah ini baik? Apakah ini perlu saya bagikan? Jika mereka merasa itu tidak baik atau bisa merugikan mereka di masa akan datang, maka mereka harus meninggalkan itu. Nah, dengan adanya bertanya pada diri sendiri, mungkin mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Nah, yang kedua yaitu membangun empati digital. Nah, mungkin anak zaman sekarang itu mereka berani berkata kasar di media sosial karena mereka tidak melihat lawan bicaranya. Nah, jadi kita juga mengajarkan bahwa di balik itu ada manusia yang nyata, bukan hanya sebagai robot. Nah, jadi mereka itu harus berempati dengan temannya, bukan hanya asal komen, posting dan sebagainya. Jadi di belakang itu ada manusianya. Nah, itu saja. Wah, jadi memang sebagai guru kita juga memiliki peran penting juga ya Bu dalam mengawasi penggunaan teknologi khususnya dalam bertutur kata di media sosial. Karena seringkali kita lihat memang banyak komentar-komentar negatif ya mungkin keluar dari pengguna internet, itu akan sangat berbahaya jika ditonton, bahkan bisa ditiru ya Bu ya sama Iya. murid-murid. Nah, itu menjadi berbahaya sekali khususnya dalam perihal etika dan moral ini. Nah, tadi Ibu sampaikan tetap mengingatkan kepada murid-murid untuk selalu menjaga dan mengingatkan bahwasanya bahwa di situ juga ada manusia gitu ya, bukan hanya robot ya Bu ya. Baik, kita kembali ke Bu Intan. Saya ingin menanyakan dari sisi kepemimpinan Ibu ya sebagai kepala sekolah, sekaligus juga sebagai guru pejuang digital, bagaimana Ibu menyeimbangkan peran antara pengambil kebijakan di sekolah dengan peran sebagai inspirator digital bagi guru-guru yang Ibu pimpin? Baik. Saya berangkat dari bagaimana menjadi role model, Bapak. Ya, karena level inspirator loh, ya seperti itu. Ada tanggung jawab moral sebagai penyandang level inspirator tadi. Nah, jadi di sini saya berangkat bahwasanya saya tidak hanya mengeluarkan instruksi, ayo belajar PID, ayo bikin konten, ayo ini, tetapi saya memulai dari diri saya sendiri. Tidak ada maksud menyombongkan diri. Sebenarnya sejak tahun 2009 saya sudah sangat beraktif berinternet. Saya seorang blogger, Bapak, dengan 157 konten pembelajaran materi IPA, prakarya dan seni. Nah, di sini saya membangun branding jejak digital saya.
Walaupun sederhana, saya juga pernah punya podcast Pak di Spotify, di mana saya mengajarkan IPA dengan lagu-lagu karena saya seorang seniman juga Pak sebenarnya. Wah. Saya sangat suka seni. Nah, jadi di sana saya mengadopsi dan menciptakan lagu-lagu ya dan menguploadnya di sana. Itu kan merupakan bagian dari digital. Kemudian di YouTube juga Pak, walaupun belum banyak subscriber, mudah-mudahan setelah ini ada yang Iya, subscribe ya amin. Pak. Nah, di sini saya memberi contoh bahwasanya ini bukan saya mulai dari membangun jejak digital, menyambung dengan pertanyaan tadi Ibu Ibu Marhamah. Marhamah ya. Dan di sini tidak hanya guru Pak yang saya minta melihat jejak digital saya karena inspirator tadi ya, tetapi juga murid. Saya memperlihatkan kepada mereka, kamu main game sayang, ibu juga main loh. Tetapi mungkin kapasitasnya karena ibu sudah dewasa, ibu sudah tahu mana yang harus diduluankan, mana yang tidak Bapak. Nah, jadi apa ya, semacam dalam tanda petik nih Pak ya, kalau saya menilai kekaguman Pak, kekaguman guru-guru saya kepada saya, ini bukan gede rasa loh, dan juga melihat bahwasanya Bu Intan umurnya udah 53 ini, tapi dia kok ngerti kita ya dari sisi siswa Bapak. Nah di sana saya mencontohkan, coba masukkan nama ibu nak di pencarian Google. Pernah nggak ada kasus-kasus yang aneh atau apa? Semuanya adalah kebaikan-kebaikan dan kebermanfaatan. Bahkan blog ibu insya Allah kalau masih terus dipergunakan saat ibu nanti sudah tidak berada bersama kamu lagi, insya Allah akan menjadi. Nah itu saya merasa mungkin itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak saya. Dan tidak maksud menyombongkan diri Pak. Alhamdulillah walaupun kesannya Olimpiade online, kita sudah meraih Pak selama 2 tahun itu lebih kurang 9 kali juara nasional Pak. Masya Allah. Untuk Olimpiade online itu karena kita punya satu grup Pak, namanya Pejuang Pahlawan Olimpiade Spenten. Jadi saya ada di sana untuk menggerakkan anak-anak. Hidup itu harus balan nak, ya. Bahkan mungkin kalau ibu balan juga tidak menganjurkan ya, 60% itu kita pikirkan akhirat kita, 40% itu kita pikirkan. Gadget adalah sesuatu yang kamu gunakan secara bijaksana. Di sana ada berbagai pembelajaran, berbagai ilmu yang akan mengantarkan kamu ke arah surga, tetapi tidak bisa kita pungkiri. Ketidakbijaksanaan kamu akan mengantarkan kamu ke jalan yang salah. Jadi kita menginspirasi dari sana Pak. Nah jadi mereka sering bilang, ya Bu Intan main game juga, tapi dia tetap sebenarnya main game itu juga saya ingin tahu Pak isi game itu apa. Kalau seandainya membahayakan, saya akan menyampaikan ke anak-anak. Mungkin di tengah yang mungkin dari mulai pagi sekolah memang tidak boleh diizinkan ya Pak ya. Pulang sekolah kita nggak bisa pungkiri inilah Pak. Nah jadi sebagai seorang kepala sekolah intinya saya ingin menjadi role model ya. Saya adalah orang yang melek teknologi, orang yang sangat tertarik pada teknologi, tapi saya yang ingat bahwasanya saya sebagai seorang guru tetap menjalankan, mengisi keaktifan internet saya dengan hal-hal yang positif dan juga seimbang antara pembelajaran dengan hiburan. Mungkin lebih ke sana Pak. Wah luar biasa ini rekan GTK di Aceh ya. Jadi Ibu di sini menarik kata kunci sebagai role model. Jadi bahwasanya sebagai pengambil kebijakan di sekolah juga menjadi inspirator bagi guru-guru digital lainnya. Bahwasanya Ibu telah punya branding digital tadi yang Ibu sampaikan dan juga menjaga rekam jejak itu dengan baik sehingga nanti tidak ditemukan ataupun memang itu hal yang menjadi contoh. Bahwasanya kita pengguna digital, melek digital juga harus punya rekam yang baik. Sehingga itu dapat menjadi contoh bagi murid-murid kita bahkan guru-guru di sekitar kita. Baik Ibu, satu lagi terkait dengan budaya sekolah. Apa yang menjadi strategi Ibu dalam memastikan bahwa perangkat teknologi yang ada di sekolah saat ini gitu ya, bukan hanya sekedar pajangan, melainkan benar-benar berdampak pada kualitas pembelajaran. Ya. Baik, Bapak, jadi kami karena saya merupakan GPD ya Pak ya yang telah juga
memiliki modul, ada BIMTEK-nya segala macam ya Pak ya. Jadi kami di dalam Hari Belajar Guru itu memang secara rutin belajar untuk semacam BIMTEK ya, untuk memanfaatkan PID dan portal Rumah Pendidikan. Jadi dari mulai pengenalan hingga kepada implementasi Pak. Jadi yang ini tadi saya sampaikan, di mana pada saat implementasi guru harus mau mencoba untuk menghasilkan sebuah video 10 menit untuk pembelajarannya Pak. Ini saya adopsi dari BIMTEK yang kami lakukan, yang menunjukkan bagaimana sebuah kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, bisa jadi mungkin bagi guru itu sendiri ini bukan merupakan hal luar biasa, tapi ingatlah, sebaik-baik manusia adalah saat menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya sendiri selalu sering menonton Pak video inspirasi pembelajaran yang terdapat di ruang GTK, dan ternyata mungkin yang dianggap orang itu biasa saja, bagi saya luar biasa, dan bagi saya itu adalah solusi. Jadi tidak hanya saya memastikan dengan tentu saja dengan perangkat ajar, kemudian juga dengan supervisi yang saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah untuk mendorong mereka mengimplementasikan pembelajaran dengan mengintegrasikan papan interaktif digital dan juga portal rumah belajar khususnya ruang GTK dan ruang murid Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas mungkin pengalamannya ya, kesan dan juga masukannya untuk kita semua. Ini ke Ibu Marhamah terakhir ya, apa pesan Ibu untuk rekan-rekan guru yang mungkin merasa gaptek atau lelah mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat ini? Baik, untuk seluruh Bapak Ibu guru hebat di luar sana, jangan terbebani untuk menguasai semua aplikasi karena teknologi ini hanyalah alat. Jiwa pendidik itu ada pada Ibu Bapak guru. Mulailah dari suatu hal yang sederhana dan terus berinovasi. Bapak Ibu guru hebat, ingatlah bahwa murid-murid kita butuh guru yang mau terus belajar bersama mereka. Ketika kita menunjukkan bahwa kita terus belajar, disitulah kita sedang mencontohkan growth mindset yang nyata kepada diri mereka. Nah, guru hebat bukanlah guru yang langsung lahir dari teknologi, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Semangat terus untuk belajar guru hebat semuanya. Wah, luar biasa, ini diberi semangat sama Ibu Marhamah ya, dan Ibu Intan khususnya. Ibu-ibu, kita masih ada kopi sangernya masih tersisa, kita boleh minum lagi barangkali. Bicara tentang sanger Pak, ada yang menarik ini. Gimana Bu? Saya juga bisa menganalogikan ya, ibaratnya bagaimana teknologi dan hati itu berjalan seimbang ya. Sanger itu dibuat dengan kopi dan tentu saja susu ya Pak ya. Dengan takaran yang pas itu akan menjadi sebuah kenikmatan, benar nggak Pak? Iya. Jadi teknologi dan teknologi sebagai alat dan hati sebagai kemudi ya Pak ya. Itu ibaratnya kopi dan susu yang jika dipadukan dengan takaran yang tepat itu akan mencapai. Wah, itu analogi yang mantap sekali Bu ya. Ya kebetulan kan acara kita sanger ya. Sangat. Baik Ibu, mungkin closing statement kita minta dulu ke Bu Marhamah ya, dalam rangka memperingati Hardiknas tahun 2026 ini. Apa pesan kunci Ibu untuk seluruh guru dan tenaga pendidikan di Aceh agar ekosistem pendidikan kita semakin unggul nih? Baik, itu saya sangat berharap kepada semua guru yang ada di Aceh khususnya, kita terus semangat belajar untuk menjadikan contoh yang nyata kepada murid-murid kita bahwa kita juga butuh belajar. Belajar itu dari ayunan hingga akhir hayat mungkin ya. Jadi tidak ada batasannya. Jadi dengan melihat kita belajar, maka murid kita akan lebih semangat untuk belajar ke depannya. Baik, mungkin kalau dari Ibu Intan ada closing statement untuk kita? Baik, untuk rekan-rekan guru di Aceh, mari jadikan teknologi itu sebagai jembatan menuju hati murid-murid kita. Agar mereka bahagia tentunya, kemudian mereka juga menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kemudian ingatlah bahwasannya jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena guru yang berhenti belajar dia akan secara otomatis akan berhenti dalam mengajar. Nah seperti itu. Kemudian mari kita warnai pendidikan Aceh dengan
pendekatan tentunya teknologi dan juga kasih sayang. Baik, luar biasa sekali kedua narasumber kita closing statementnya. Satu yang saya tarik dari kedua narasumber kita hari ini, bahwasanya jangan berhenti atau jangan lelah belajar ya Bu ya. Karena memang kalau kita berhenti belajar, Maka maka seorang guru itu boleh dapat dikatakan sudah selesai. sudah Pak. selesai ya Bu ya. Jadi Yes. bahwasanya Tidak usah guru ini mengajar tidak lagi. henti di mengajar saja, Iya. tapi juga harus disimbangkan dengan belajar juga. Iya. Baik, nah di sini peran guru menjadi sangat penting ya, semakin penting tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, Iya. motivator dan tauladan yang mampu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan yang humanis. Benar, Pak. Terima kasih banyak Ibu Intan dan Ibu Marhamah atas insight yang sangat luar biasa hari ini. Rekan GTK Provinsi Aceh, dari perbincangan ini kita belajar bahwa menjadi guru inspiratif di era generasi Alpha bukan hanya soal menguasai teknologi, tetapi juga bagaimana menghadirkan ketulusan, empati, dan nilai-nilai dalam setiap proses pembelajaran. Saya Humas Solibiori pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak podcast Ngopi Sanger edisi ke-16. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini ke guru-guru hebat di sekitar kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Ngopi Sanger, Balai GTK Provinsi Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.